Di video kali ini kita akan menemui salah seorang senior saya ketika dulu kuliah di kampus UIN Alauddin Makassar. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar mengenai masalah perilaku beragama di Indonesia misalnya, ataukah juga mengenai masalah hal-hal yang kontroversial yang setiap tahun menimbulkan perdebatan-perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti apa pembicaraan saya nantinya dengan beliau? Tonton video ini sampai selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rida, dan saat ini saya sedang berada dengan salah seorang yang spesial karena lama tidak jumpa dengan beliau. Kalau tidak salah, kira-kira tahun berapa kayak? Mungkin 2012 kali ya terakhir ketemu. Iya, kemungkinan. Saya sudah lupa juga. Ya, jadi beliau ini senior saya di tafsir hadis. Kita berbincang-bincang dengan beliau sejenak, mungkin mengenai masalah perilaku beragama di Indonesia kan, Dak. Jadi di Indonesia ini kan kebanyakan orang yang biasanya baru kenal Islam, baru satu dua hadis yang dia baca, langsung kemudian mengatakan ini tidak boleh, ini haram, dan seterusnya. Nah, kira-kira menurut Kanda itu gimana itu? Apa ya, mungkin kalau saya lihat secara akademik ya, misalnya saya biasa perhatikan, misalnya di kelas itu, di mahasiswa misalnya di satu semester itu saya ngajar, pertama misalnya sebelumnya dia misalnya tidak pakai cadar, tiba-tiba dia pakai cadar. Nah, dan itu biasanya pola pikirnya berubah drastis. Nah, dulunya misalnya ramah, lembut, suka berkawan dengan teman-teman yang lainnya, tetapi setelah kemudian dia bercadar, cadarnya itu ternyata kemudian menutupi dirinya juga untuk bergaul dengan yang lain. Dan saya kira ini sebuah paradigma yang keliru. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita memahami agama, atau misalnya biasa dibahasakan dia sedang hijrah, itu kemudian seakan-akan itu bahwa dia juga harus meninggalkan pergaulan yang selama ini dia geluti, silaturahmi yang selama ini dia lakukan. Atau boleh jadi ada pandangan bahwa yang selama ini dia lakukan itu adalah sesuatu yang keliru, sehingga kemudian dia meninggalkan itu semua. Saya kira konsep agama itu tidak seperti itu yang saya pahami ya. Harusnya gimana kira-kira kan konsep? Harusnya kalau saya memahami, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka seharusnya kita semakin dekat kepada manusia. Semakin kita paham agama, maka seharusnya kita semakin paham tentang hakikat manusia itu sendiri. Sedalam apapun pemahaman agama kita, tidak seharusnya kita kemudian mengisolasi diri terhadap mereka. Kalau saya pribadi, kita seharusnya lebih dekat dengan mereka, bukan semakin menjauh dari mereka itu. Iya. Ada juga mungkin sebagian yang salah memahami tentang agama sepertinya, Kak. Menganggap bahwa agama itu hanya berbicara tentang akidah, sehingga jatuhnya sedikit-sedikit ini bid'ah, sedikit-sedikit ini takhayul, khurafat, musyrik, dan seterusnya. Padahal ada hal-hal yang lain yang mungkin sepertinya terlupakan, katakan mungkin masalah muamalah dan yang lainnya seperti itu. Kuncinya agama itu harus dua, ya, satu hablum minallah dan hablum minan nas. Dan saya kira dua hal ini tidak boleh kita abaikan. Sama tadi saya awal sampaikan bahwa semakin kita dekat kepada Tuhan, maka pasti kita semakin dekat kepada manusia. Misalnya coba lihat misalnya dalam konteks hadis misalnya, kebaktian kita kepada Allah itu ditandai dengan kebaktian kita kepada orang tua. Artinya sebakti apapun kita kepada Allah, kalau jauh dari orang tua, maka itu pun tetap dianggap sebagai kebaktian yang tidak sesuai ajaran agama. Kesyukuran kita kepada Tuhan misalnya, itu harus berkorelasi dengan kesyukuran kita kepada sesama manusia. La yazkurullah ma la yazkurun nas misalnya. Jadi kesyukuran kita kepada Tuhan itu ditandai dengan kesyukuran kita kepada sesama manusia. Jadi keliru sebuah tindakan misalnya sebagai umat Islam yang kemudian memahami agama dan dia kemudian menjauh dari keramaian, menjauh dari pergaulan dan sebagainya. Pilihan ustadznya yang tertutup juga sepertinya, karena ada semacam fenomena ulama benaran kadang-kadang lebih kalah populer dibandingkan orang-orang yang mengaku ulama, katakanlah seperti itu. Contoh misalnya Quraisy Shihab, itu kan kalau secara ilmu luar biasa beliau, salah satu pengarang tafsir yang sangat luar biasa. Tapi kemudian oleh sebagian orang justru lebih senang dengar ceramahnya Felix misalnya dan teman-temannya kayak seperti itu. Faktor apa kira-kira membuat seperti itu, Kak? Saya itu biasa kalau saya pribadi ya, biasa sering saya sampaikan ke mahasiswa atau kepada murid-murid saya misalnya, bahwa kita harus membaca berbagai referensi. Artinya kalau dalam konteks ustaz, kita harus merujuk kepada berbagai ustaz, bukan hanya misalnya satu ustaz, satu tipe ustaz saja. Salah satu cara untuk mengkantar itu saya kira, supaya kita tidak terlalu tertutup, tidak terlalu agak fanatik misalnya, saya kira kita harus memperhatikan setiap konten-konten ceramah yang dari berbagai sumber. Misalnya
Anggaplah misalnya dari Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad, dari Khalifah Salama atau Quraisy Shihab, tentang satu tema misalnya tentang Maulid misalnya, bid'ah misalnya, konsep bid'ah. Ya, kalau misalnya tentang Maulid itu Khalifah Salama mengatakan bid'ah misalnya, Firanda mengatakan bid'ah, Khalifah Salama misalnya mengatakan bid'ah. Tetapi kalau Hidayat kan tidak, misalnya Ustadz Abdul Somad kan tidak, Quraisy Shihab tidak. Nah, seharusnya kalau ada pendapat yang berbeda, disinilah tugas kita sebagai seorang pencari. Kita harus mencari, kita harus mendeteksi, menganalisa dari berbagai pendapat yang berbeda ini, kira-kira yang mana lebih mendekati kebenaran misalnya, yang mana paling rasional misalnya. Jangan karena ustadznya bilang ini, maka sudah kita tidak mau mendengar lagi ustadz yang lain. Di situ masalahnya saya kira. Nah, ini menarik berbicara tentang Maulid. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan lihat di season selanjutnya.